Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu. Selamat siang Bu Andina dan selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ian Taharisa Nurain dengan NIM E0021196. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu demokrasi dan teori-teori demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dianggap baik untuk semua sistem organisasi dan juga merupakan sistem organisasi yang paling baik di antara sistem organisasi lain yang ada. Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian yang ada, yaitu dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapatkan mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Nah, setelah mengetahui definisi dari demokrasi, kita akan menuju kepada teori-teori demokrasi. Baik, yang pertama ada teori demokrasi klasik. Demokrasi klasik ini pertama kali muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius, dan Thomas Aquinas. Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum atau kepentingan rakyat lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi, kemudian rakyat kehilangan kendali sehingga rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau diatur, yang kemudian mengakibatkan keadaan menjadi kacau atau disebut anarkis. Aristoteles sendiri mendefinisikan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwakilan kekuasaan dari rakyat. Dan pada prinsipnya, konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius ini mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquinas memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat, di mana kepentingannya ditunjukkan untuk diri sendiri. Teori yang kedua adalah teori civic virtue, yaitu teori yang dicetuskan oleh Pericles, yaitu seorang negarawan Athena yang berjasa mengembangkan teori ini. Prinsip-prinsip pokok dalam demokrasi ini dikembangkan menjadi yang pertama ada kesetaraan warga negara, kemudian kemerdekaan, yang ketiga penghormatan terhadap hukum dan keadilan, dan yang keempat adalah kebajikan bersama. Mengenai prinsip kebajikan bersama ini menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan keluarga. Kemudian teori yang ketiga adalah teori sosial kontrak atau kontrak sosial. Teori ini berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran zaman pencerahan atau enlightenment yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara. Pada zaman pencerahan ini, unsur-unsur pemikiran liberal kemanusiaan dijadikan dasar utama alur pemikiran. Hobbes, Locke, dan Rousseau bersama-sama membahas tentang kontrak sosial dalam analisis-analisis politik mereka pada anggapan dasar bahwa manusialah sumber kewenangan. Kemudian ada teori trias politika. Teori trias politika atau teori mengenai pemisahan kekuasaan ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan yang bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de Louis, Montesquieu membagi kekuatan negara menjadi 3 kekuasaan agar kekuasaan dalam negara tidak terpusat pada satu tangan seorang raja atau penguasa tunggal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang.
Kemudian ada demokrasi komunis atau Marxisme-Leninisme. Demokrasi komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi yang digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia, sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi yang berasal dari pemikiran Lenin, sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Kemudian yang terakhir ada demokrasi barat atau liberal kapitalis. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara sebagai individu ataupun masyarakat, dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunjuk pada pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Kemudian kita sampai pada kesimpulan, dari uraian yang telah saya sebutkan dapat disimpulkan bahwa teori-teori demokrasi terdapat banyak perbedaan dan saling bertolak belakang. Selain itu, dalam teorinya saja masih terdapat kekurangan. Dalam teori pasti ada praktik, sehingga tergantung negaranya saja jika ingin menggunakan demokrasi yang menurutnya baik dalam praktiknya. Karena adapun teori jika tak dipraktikkan sama saja dengan tidak.